Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak akan absen terlebih dahulu. Anastasia. Makna tabligh dakwah sama khutbah dalam menyampaikan pesan kepada orang lain. Anissa. Ayunda. Daga sekarang. Menawarkan janji itu ada empat. Mengingat ungkapan itu menyewakan sebelum dibuka. Cahya. Kita tinjau diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi salam. Anak-anak sekalian, sekarang silakan buka Al-Qur'annya, surat Al-Imran ayat 16 sampai 20. Silakan. Buka dulu, silakan. Mushafnya surat Al-Imran ayat 16 sampai 20. Yang pahami nanti pas berjalannya pembelajaran, tentunya pertama kalian harus mampu menjelaskan perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan, terus menggambarkan perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan, menguraikan perkembangan Islam pada masa kejayaan, serta nanti akan menemukan pesan moral ya, dan perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Namun sebelumnya kemarin karena kita sudah paham perkenaan tentang apa yang disebut dengan khutbah, tabligh dan dakwah. Oke. Ada yang tahu khutbah itu apa? Jom. Khutbah, dakwah. Oke. Khutbah itu menyampaikan nasihat dan pesan tentang takwa. Oke, mantap Pak. Dakwah. Tentang dakwah, silakan. Boleh, silakan silakan. Kegiatan yang bersifat seru mengajak dan memanggil manusia untuk beriman dan taat pada Allah. Oke. Khutbah itu ada khutbah apa saja? Silakan, boleh. Boleh, silakan, boleh. Kewajiban. Terus khutbah Idul Adha, Idul Fitri, khutbah gerhana. Udah, khutbah kusuk dan kusuk ya. Minggu kemarin ya, kalau yang melaksanakan sholat kusuk ya, sholat gerhana bulan ya, semuanya melaksanakan sholat. Alhamdulillah. Ya. Terus ada juga yang disebut dengan tabligh. Apa yang disebut dengan tabligh? Tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala secara lisan kepada satu orang Islam. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke peradaban Islam pada masa kejayaan. Bapak akan menampilkan dulu video atau film yang akan tentunya sesuai dengan materi selanjutnya. Boleh, silakan. Oke, sambil ya. Oke, nanti kita lanjut.
mengajukan pertanyaan, satu kelompok kita bereskan dulu untuk dijawab sama kelompok yang lainnya. Ya, jadi kita bersama-sama sehingga dapat hasil mufakat ya dari diskusi ini ya. Jadi pertanyaan yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan zaman kegelapan? Pertanyaan yang kedua, bagaimana bisa pada zaman dahulu Islam mencapai kejayaan, sedangkan pada zaman sekarang itu Islam tidak mendominasi tetapi lebih ke kayak bangsa Eropa, kayak US itu lebih mendominasi. Terus yang ketiga, mengapa zaman kegelapan dapat terjadi? Pertanyaan yang pertama, mengapa pada periode klasik Islam berdaya tetapi pada periode pertengahan Islam mengalami penurunan? Pertanyaan yang kedua, mengapa tokoh-tokoh ilmuwan Eropa lebih diakui daripada tokoh-tokoh Islam padahal tokoh-tokoh Islam yang menemukan penemuan-penemuan? Pertanyaan yang ketiga, mengapa orang-orang Muslim tidak protes terhadap ilmuwan-ilmuwan Eropa yang lebih diakui oleh dunia? Padahal jika bakal penemuan ilmuwan Eropa itu berasal dari ilmuwan Muslim. Oke, jadi Oh gitu. Bidang apa saja yang mengalami kemajuan pada masa perkembangan Islam di masa Bani Abbasiyah? Warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, Ibnu Rushd mengatakan bahwa ilmu filsafat dan Islam tidak bertentangan, namun mengapa pada masa kini masyarakat yang mendalami ilmu filsafat justru jauh dari agama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, apakah perang salib menjadi faktor kemunduran Islam? apakah perang salib merupakan kemunduran Islam? Kejayaan Islam, banyak penemuan yang berharga untuk kemajuan kejayaan Islam. Contohnya Ibnu Sina yang menulis lebih dari 200 buku. Apakah pada saat ini manusia masih bisa membuat penemuan yang berharga untuk kemajuan Islam? Jadi Muhammad Abduh itu pernah bilang al-Islam al-majnun lil muslimin, yang artinya Islam tertutup oleh umat Islam. Itu karena kemajuan atau progres-progres yang terdahulu itu ditemuin oleh umat Islam justru diambil oleh orang-orang Eropa. Dan Muhammad Abduh itu pas dia ke Paris, dia justru melihat kalau nilai-nilai Islam itu ditemuinya malah di bangsa Eropa, yang padahal itu tuh punya umat Islam terdahulu. Oke, tanggapannya silakan. Boleh saya menanggapi. Jadi orang Eropa itu mengambilnya dengan cara yang seperti halnya kita tahu ya, perang salib ya, semuanya bakar, semua diambil sama Eropa, sehingga Eropa itu secara tidak langsung ilmunya itu dari tokoh-tokoh masa kejayaan. Oke, terus silakan. Ya kalau misalkan misalnya dari situ faktor kemunduran peradaban Islam itu banyak sebenarnya. Karena mungkin kan pada zaman itu kan masih dibilangnya masih kuno, kan belum era modern lah gitu, masih dalam hitungan 1200 Masehi gitu. Terus kalau di sini kayak faktor kemundurannya itu banyak banget, kayak kurangnya rasa tanggung jawab para pemimpin negara, terus kayak krisis ekonomi, terus merosotnya moral para pemimpin. Jadi kayak sebenarnya mereka tuh masih kurang kompak gitu dalam mewujudkan kejayaannya gitu. Makanya pada masa pertengahan Islam tuh mereka mengalami kemunduran. Terus di sini juga malah ya kemunduran Islam itu juga disebabkan oleh kebodohan, kemalasan, lemahnya semangat berkorban, hilangnya etos kerja, dinamisme, kepercayaan diri sama keberanian. Jadi mungkin mereka pas awal-awal mungkin dia merasa kayak berhasil gitu karena kerjanya bagus. Setelah mereka udah dapat apa yang didapatkan, mungkin kayak kinerjanya kayak jadi menurun. Jadinya pas masa pertengahan jadi mengalami penurunan sampai mereka juga mengalami kemunduran kayak gitu. Menandar absen 68 akan menanggapi kelompok. Ya. Pertanyaannya kan bidang apa saja yang mengalami kemajuan pada masa Bani Abbasiyah? Itu kan banyak banget. Itu tuh rata-rata dari filsafat Yunani yang berisikan bidang astronomi, matematika, kedokteran, geografi, sejarah, fisika, kimia, sastra, arsitektur, seni rupa, dan musik. Kalau misalkan ditanya yang mengalami kemajuan, menurut saya sih harusnya semuanya mengalami kemajuan ya, karena di sini tuh banyak ulama-ulama yang memang mempelajari pengetahuan umum dari ilmu filsafat Yunani. Jadi ya udah dipelajari, menurut saya sih pasti ada kemajuan ya.
Maaf kalau misalkan ada yang salah. Jadi ada beberapa orang yang bilang kalau misalkan filsafat itu stigma masyarakatnya kalau misalkan orang kuliah filsafat itu dianggapnya ateis karena kayak menanyakan apakah Tuhan itu ada. Nah, yang aku tahu itu kenapa orang-orang itu bisa dibilang jauh dari agama. Mungkin ini mah kemungkinan ya. Satu, mereka terlalu mengejar ilmu pengetahuannya tanpa diseimbangi sama ilmu agamanya. Jadi seakan-akan ilmu pengetahuan menjelaskan kayak bumi itu sebenarnya ada teori Big Bang, teori yang lainnya. Jadi emang Tuhan itu ada nggak sih dari itu tuh, makanya dibilanglah orang-orang yang filsafat itu jauh dari agama. Oh my god. Tahu aku itu ya, maaf kalau misalkan ada yang salah. Harus disewa di atas. Kemunduran Islam pada abad pertengahan pada umumnya yang menjadi penyebab diantaranya adalah tidak menjaga dengan baik wilayah kekuasaan yang luas, penduduknya sangat heterogen sehingga mengalami kendala dalam penyatuan, para penguasanya lemah dalam kepemimpinannya. Oke, silakan Amar, boleh. Mungkin balikin lagi pertanyaannya ya. Jadi menurut kamu itu perang salib itu menjadi faktor kemunduran bukan? Nah terus aku juga mau nanya, ini siapa yang bisa jelasin ke aku? Jadi sebenarnya itu jadi faktor kemunduran apa bukan sih? Soalnya kalau misalnya di buku ini 1250 sampai 1500 Masehi. Tapi kalau di sini di Google, perang salib pertama itu terjadinya 1906 sampai 1999. 1240 sampai 1600. 1500 di buku. 1500. Terus perang salib terjadi 1096 sampai 1099. 1096 sampai 1099. Berarti sebelumnya. Iya, ya, makanya aku bilang dari tadi. Tadi kan Kalau berarti kalau kemunduran, berarti itu ini gimana? Lebih baik 1299 itu termasuk abad pertengahan. Oke, boleh Asgar. Tapi kalau di sini di Google, dari kan 1000 berapa? Si kemunduran. Ya, bukan si kemunduran. 1250 sampai 1500. 1250 sampai 1500. Nah, jadi si perang Islam ini ada dua versi gitu loh. Yang pertama itu yang dari 1966 sampai 1270. Yang kedua itu serangan Mongolia pada 1220 sampai 1300. Jadi tetap jadi salah satu faktor kemunduran. Soalnya kan masih tetap di zaman itu masih tetap di tahun itu. Aku mau nambahin jawaban yang lain. Jadi di perang salib itu ya pertama emang itu mengalami kemundurannya. Aku bakal sebutin contoh-contoh kasusnya. Satu, adanya perang salib dan serangan dari Mongolia sebagai faktor eksternal. Perang salib yang terjadi sekitar 1096 hingga 1270 dan serangan Mongolia pada 1220 hingga 1300-an juga menjadi salah satu penyebab kemunduran peradaban Islam. Dua, faktor ekologis di negara Islam yang cenderung gersang. Hal ini menyebabkan penduduk negara tersebut tidak hanya terfokus di satu kawasan saja. Tiga, perdagangan Islam internasional mengalami kemunduran saat perdagangan Islam internasional. Kalau menurut saya tentu saja bisa, tapi tentu saja pilihannya juga lebih sulit karena kebanyakan hal yang ingin ditemukan sudah ditemukan oleh orang-orang yang di masa lalu. Jadi jika ingin menemukan sesuatu sekarang tuh harus banyak pembuktian apa-apanya, kan pasti ada tahap ini. Tapi kalau di zaman dulu tuh menemukan sesuatu tuh karena hal barunya seperti hal yang mudah, jadi oh ini bisa jadi kamera, jeng, anjay, keren. Bukan itu Islam tuh bisa menemukan hal-hal di masa lalu, di masa kejadian, di masa emas atau masa kegelapan itu, menemukan konsep-konsepnya, tapi akhirnya juga dia akan dibesarkan atau dipersempurnakan oleh orang-orang Eropa, orang-orang luar gitu. Itu Pak. Oke, ada yang mau menyimpulkan lagi, silakan. Boleh. Ini pikirannya aku aja. Jadi yang aku simpulin, seandainya perang salib itu gak ada, terus perpustakaan terbesar Islam itu gak dibakar atau gak dihancurin, mungkin Islam akan selalu berkembang sampai saat ini. Gak itu aja.
Untuk sekarang ada waktu kurang lebih 15 menitan lagi. Silakan kalian buka gadgetnya. Kita proses berkenaan tentang apa yang sudah kita terima dari hari ini. Ya, kita melalui kuisis saja. Ya. Oke, melalui kuisis. Bapak-bapak, namanya teh Enggak. Enggak apa-apa pokoknya. Anjay, Abangnya Abah siapa? Iya tahu, aku baca ini sama Ini siapa sih? Enggak ya Allah, astagfirullahaladzim. Aduh, tadi udah klasik itu udah buku apa, Cok? Tadi Ya. Ih, paling mas. alhamdulillah berkah. Nilainya kan? Ya. Enggak nol banget. atas atau bawah? Atas atau bawah? Oh, nggak salah pencet. Udah 5 soal. Dokteran dari siapa cuy? Oke, untuk hari ini dicukupkan sekian ya. Jadi sudah kesimpulan dan proses yang berkenaan tentang masa kejayaan. Kita lagi minggu depan. Mudah-mudahan apa yang kita terima di hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.